Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabila channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi kelas 8 semester yang kedua, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Sebenarnya materi ini adalah materi setelah lingkaran, namun karena ada penyesuaian kurikulum sehingga bangun ruang sisi datar ini didahulukan dibandingkan dengan lingkaran, sehingga video apa yang sudah saya upload kemarin itu setelah bangun ruang sisi datar ini nanti akan saya lanjutkan. Jadi kita pending dulu untuk lingkaran, kemudian kita lanjutkan untuk bangun ruang sisi datarnya terlebih dahulu. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, perlu saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa terhindar dari COVID-19. Kemudian tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Senantiasa lakukan protokol kesehatan. Baik, kita mulai. Perhatikan ilustrasi yang ada. Jadi ada gambar forklift, kemudian ada juga gambar satu tempat, ya, suatu bangunan, atapnya itu berbentuk apa gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah ini ada juga, nah seperti gambar genset ini ya, gambar genset. Nah, bangun-bangun yang ada atau benda-benda yang ada ini sebenarnya ini memuat unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Ini sebagai gambaran awal saja. Kemudian peta konsepnya, kita bisa lihat peta konsepnya, bangun ruang sisi datar. Kelas 8 itu bangun ruang sisi datar, sementara kalau kelas 9 adalah bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar. Nah, apa saja yang akan kita bahas nanti? Nah, luas permukaan, kemudian volumenya, ya, luas permukaan maupun volume dari masing-masing bangun ruang sisi datar. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Kemudian nanti dilanjutkan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang sisi datar yang lainnya. Nah, setelah itu nanti ada pengayaan hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan juga bidang diagonal. Nah, ini sebenarnya materi pengayaan, tetapi sebenarnya ini pun bisa juga dibahas terlebih dahulu. Namun kita bahas dulu atau kita ingat kembali apa yang sudah kita dapatkan di kelas-kelas sebelumnya terkait dengan bangun ruang sisi datar itu. Ya, jenisnya apa saja, kemudian pengertiannya apa, kemudian unsur-unsurnya yang dimiliki itu apa saja. Itu kita bahas terlebih dahulu. Nah, ini sebagai ilustrasinya, bangun ruang sisi datar. Ini gambar apa ini? Gambar potongan-potongan buah yang disusun sedemikian rupa sehingga buah itu akan terlihat menariknya, potongan-potongan buah ini. Kemudian ini adalah, nah ini adalah ini adalah rubrik, ya, rubik ini permainan ini ya. Salah satu alat yang digunakan untuk permainan menguji ketangkasan kita. Ya, ini rubik. Kemudian ini ada batu bata merah. Kemudian di sini ada rumah. Nah, yang akan ditonjolkan adalah atap rumahnya. Kemudian ini ada piramid. Sebenarnya ilustrasi atau gambaran ini merupakan bangun ruang sisi datar yang ada di sekitar kita atau yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, contoh-contoh bangun ruang sisi datar tadi di awal, ya, di awal halaman pertama tadi ada gambar genset, kemudian dari atap suatu bangunan, kemudian ada forklift gitu ya.
Nah, sekarang yang pertama ini, bangun seperti ini akan cenderung berbentuk seperti ini. Ya, berbentuk kubus ataupun juga berbentuk balok. Nah, kemudian kalau dibuat kerangkanya seperti ini, kerangka keduanya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, atap rumah. Ya, atap rumah ini bisa juga dibuat kerangkanya. Nah, atap rumah itu sering disebut sebagai apa? Ya, disebut sebagai prisma. Kemudian di sini ya, forklift itu kalau dibentuk, nah bentuknya ini ya, di atasnya ini ya, tapi terpotong ini. Nah, ini bentuk limas, ini kerangkanya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini mengenal saja ya, bangun-bangun ruang sisi datar itu ada 4 kalau kita lihat di sini. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Nah, nama-nama bangun ruang sisi datar. Nama-nama bangun ruang sisi datar apa saja? Nah, ada gambar seperti itu. Ini gambar apa? Ya, ini beberapa gambar saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini apa namanya? Kubus. Tidak asing atau tidak aneh lagi bagi kita. Kemudian yang kedua, balok. Ya, ini balok. Kemudian yang berikutnya, kelompok yang di sini itu namanya adalah prisma. Ya, prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Kemudian prisma segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Kemudian prisma segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Kemudian yang berikutnya ini adalah limas. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, limas segi 5. Jadi baik prisma maupun limas itu namanya itu sangat tergantung pada bidang alas masing-masing. Kita lanjutkan yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kubus ataupun juga balok? Apa yang dimaksud dengan kubus dan juga apa yang dimaksud dengan balok? Ini kubus, ya, kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar atau 6 buah sisi yang berbentuk segi 4 dan kongruen. Nah, jadi kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar yang berbentuk segi 4. Nah, ini lebih khusus lagi, segi 4-nya itu adalah persegi. Dan ke-6 persegi tersebut saling kongruen. Kongruen itu kembar. Kemudian apa yang dinamakan dengan balok? Ya. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Hampir sama. Perbedaannya adalah kalau kubus ya, kalau kubus dibatasi oleh 6 buah sisi. Sebenarnya balok pun juga dibatasi oleh 6 sisi, tetapi kalau kubus itu ke-6 sisinya berbentuk persegi yang kongruen, tetapi kalau balok itu dibatasi oleh ya segi 4 ya, ada 3 pasang segi 4 yang sejajar dan kongruen. Itu kubus dan juga balok. Kemudian yang berikutnya, nah ini apa yang dimaksud dengan prisma dan juga apa yang dimaksud dengan limas. Ini prisma ya, apa yang dimaksud dengan prisma? Nah, tadi ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Pengertiannya apa? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar. Kongruen dan sejajar, bidang alas dan bidang atas. Ya, jadi prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Artinya apa? 2 bidang yang saling kongruen tadi dinamakan bidang alas maupun juga bidang atas. Bidang alas maupun bidang atas, keduanya saling kongruen dan sejajar, kongruen dan sejajar. Kemudian keduanya ini dihubungkan sisi-sisi yang lain, sisi-sisi yang lain atau bidang-bidang yang lain. Nah, bidang-bidang yang lain itu sering disebut sebagai bidang
tegaknya. Saya ulang, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Nah, kemudian, apa itu limas? Nah, ini namanya limas segitiga, limas segi 4, kemudian limas segi 5. Ya. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi tegak yang bertemu pada satu titik yang berbentuk apa bidang tegaknya? Berbentuk segitiga. Jadi semua segitiganya itu ketemu di satu titik. Titik ini dinamakan dengan titik puncak limas. Nah, ini pengertian dari masing-masing bangun ruang. Nah, sekali lagi bisa ditulis, bisa diingat-ingat. Nah, sebenarnya yang akan kita kupas atau yang akan kita bahas ya, dalam materi ini tidak lain adalah ini. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kemudian luas permukaan bangun ruang sisi datar, maupun juga volume bangun ruang sisi datar. Walaupun tadi ada tambahan, itu sebenarnya yang pokok itu adalah ini ya. Jadi tadi peta konsepnya sudah ada, tetapi kalau kita sederhanakan sebenarnya hanya ada 3 ini yang akan kita pelajari dari masing-masing bangun ruang sisi datar tadi. Unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kemudian luas permukaan bangun ruang sisi datar, maupun juga volumenya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Untuk pertemuan kali ini adalah unsur-unsur bangun ruang sisi datarnya dulu. Nah, bagian-bagian atau unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Nah, ataupun juga bangun ruang yang lainnya punya. Ada 1, yang pertama adalah sisi, kemudian rusuk, kemudian titik sudut, kemudian diagonal ruang, kemudian diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian ada juga bidang diagonal. Ya. Nah, ini saya tampilkan ya, saya tampilkan kerangka kubus ya, kerangka kubus biar mudah. Nah, bisa diartikan kubus ini hampir sama ini ya. Kerangka balok juga boleh ya. Jadi, nah, ini yang namanya sisi. Nah, sisi ya, dipahami. Sisi, salah satu sisinya. Nah, berarti tadi ada berapa sisi? Kalian bisa lihat. Ini sisi yang ada di atas, ada sisi yang ada di bawah, samping kiri, samping kanan, depan maupun belakang. Kemudian yang kedua, mana yang dinamakan rusuk? Rusuk. Nah, itu rusuk. Nah, yang berwarna kedip-kedip biru ini. Nah, ini namanya rusuk. Ingat-ingat ya, ruas garis yang menghubungkan kedua titik sudut. Nah, kemudian yang berikutnya titik sudut persis, nah di sini di pojok sini ya, ini namanya titik sudut. Kemudian ada lagi diagonal ruang dari satu titik ini ke titik sudut sana ya, itu diagonal ruang. Kemudian ya, nanti akan kita bahas detail masing-masing bangun ruang ini secara umum saja. Kemudian diagonal sisi ya, diagonal sisi, mana diagonal sisi atau diagonal bidang itu. Nah, ini gambar yang bawah ya, jadi diagonal sisi ya, diagonal yang melekat pada setiap sisi dari bangun ruang, itu diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu diagonal yang berbentuk bidang. Nah, seperti ini. Bidang miring yang ada di sini, yang berwarna kuning, itu namanya bidang diagonal. Kita lanjutkan. Nah, dari contoh sekarang ada contoh soal. Dengan perhatikan sebuah kubus atau balok, berapa banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi, dan bidang diagonalnya.
Nah, kalau dari contoh ini kita bisa mengatakan, oh ternyata kalau kubus ataupun juga balok, ya, banyaknya sisi jelas ada 6, ya, banyaknya sisi ada 6. Kemudian banyaknya titik sudut, di bawah ada 4, di atas ada 4. Oh berarti banyaknya titik sudut ada 8. Kemudian ya, banyaknya diagonal ruang. Nah, banyaknya diagonal ruang seperti garis ini tadi. Nah, ada berapa? Ada 1. Kemudian dari ujung sini ke ujung bawah sana ada 2. Kemudian dari sana, ya, dari atas kanan ke, ya, kiri bawah ada 3. Kemudian dari sana atas belakang, bawah depan, sehingga ada 4. Ya, ada 4, ya, ada 4 diagonal ruang. Kemudian ada berapa diagonal sisinya? Nah, dalam satu sisi ini, ya, maaf, ya, dalam satu sisi tadi, ya, dalam satu sisi ini ada 2 diagonal bidang. Padahal tadi sisinya ada 6, sehingga, ya, diagonal sisi atau bidang, diagonal bidangnya, diagonal sisi atau diagonal bidangnya itu ada 12, ya, jadi 2 kalikan 6. Nah, sekarang lengkapi tabel berikut ini. Nih, untuk mempermudah atau mencari semua sisi yang ada sisi, semua sisi dan rusuk bangun ruang, perlu dibedakan antara rusuk, kemudian sisi alas ataupun juga bawah dengan rusuk sisi atas ataupun tutupnya, dan juga rusuk sisi tegaknya. Ada pula rusuk, ya, yang mendatar atau horizontal, dan juga rusuk yang vertikal atau tegak lurus. Itu untuk memudahkan saja. Jadi untuk memudahkan itu kita melihatnya itu per bagian. Bagian alas kita lihat dulu, kemudian bagian atas kita lihat, kemudian bagian tegaknya juga kita lihat. Nah, sekarang kita rangkum sekarang. Kubus itu memiliki berapa sisi? 6 sisi, jelas. Rusuknya ada berapa? Tadi sudah kita katakan rusuknya ada 12. Kemudian titik sudutnya ada 8, atas 4, bawah 4. Diagonal ruangnya tadi ada 4. Kemudian diagonal bidangnya itu tadi ada 12, ya, 2 kalikan 6. Kemudian bidang diagonalnya, ya, itu ada 6. Nah, kemudian untuk balok, itu sama, ya, untuk balok itu sama. Nah, sekarang kalau prisma kita lihat, ya, ilustrasinya. Prisma segitiga ada berapa sisinya? Bawah 1, atas 1, kemudian yang tegak ada 3. Ya, jadi bawah dan atas ada 1, kemudian 2 kan, berarti 2 ditambah yang tegak itu ada 3, sehingga sisinya ada 5. Kemudian berapa rusuknya? Nah, rusuknya yang bawah itu ada 1, 2, 3. Ya, atas pun juga ada 3, ya, yang berdiri pun juga ada 3, sehingga ada 9. Oke, titik sudutnya bawah ada 3, atas ada 3, sehingga ada 6. Kemudian diagonal ruangnya, nah, diagonal ruangnya punya atau tidak? Oke, diagonal ruangnya tidak ada. Kalau toh misalkan kita ambil satu titik di sini, akan kita hubungkan kemana? Ke titik sudut yang lain, itu nanti akan selalu ketemu diagonal sisi. Jadi diagonal ruangnya tidak punya. Kemudian diagonal bidangnya ada berapa? Ya, ada 2 kalikan 3, yang sisi tegaknya saja yang memiliki diagonal bidang. Kemudian bidang diagonalnya jelas ada 6, ya, dan diagonalnya ada 6. Berbentuk apa itu nanti? Berbentuk segi
3. Jadi ujung sini ya, rusuk ini kemudian kita garis ke bawah sana, ke sana, itu nanti ada segitiga ya, segitiga tersebut membagi prisma itu menjadi 2 bagian. Kemudian prisma segi 4. Nah, prisma segi 4 ada 6 dan seterusnya. Nah, ini tinggal kalian perhatikan saja, tinggal diperhatikan saja ya. Nanti dicoba dihitung lagi ya. Kemudian limas. Nah, sekarang kalau limas segi 4, sisinya ada berapa? Bawah 1, kemudian yang tegak berupa segitiga ada 4, sehingga ada 5 ya. Jadi ada 5 sisinya. Kemudian rusuknya ada berapa? Bawah 4, kemudian yang tegak ada 4 juga, berarti 8. Nah, kemudian titik sudutnya bawah ada 4, 1, 2, 3, 4, atas puncaknya 1, berarti ada 5. Nah, kemudian diagonal ruangnya punya atau tidak? Diagonal ruangnya jelas tidak punya. Kemudian diagonal bidangnya dia hanya punya yang ada di bawah, berarti ada 2. Kemudian bidang diagonalnya ada berapa kira-kira? Mestinya ada 2 ya. Jadi berupa segitiga juga. Jadi dari diagonal bidang ke sana, nah kita bentuk segitiga. Ada 2. 5 segi 3. Nah, ada 4 sisinya, kemudian rusuknya ada 6, titik sudutnya ada 4, kemudian diagonal ruangnya ada tidak punya. Kemudian diagonal bidangnya juga tidak punya, bidang diagonalnya juga tidak punya. Nah, untuk prisma maupun limas segi banyak yang lain nanti bisa dicari sendiri. Nah, sekarang setiap bangun ruang itu pasti bisa, atau bangun ruang sisi datar itu bisa dibuat jaring-jaring kubus. Apa sih jaring-jaring kubus itu? Nah, bagian-bagian sisi yang nanti kalau dibuka ditutup itu nanti atau dibuka itu jadi jaring-jaring kubus, kemudian kalau ditutupkan kembali itu akan menjadi kubusnya misalkan. Ya, kalau misalkan jaring-jaring balok ya kalau dibuka itulah jaring-jaringnya, kemudian kalau ditutupkan itu menjadi baloknya, begitu seterusnya. Ini sebagai contoh jaring-jaring kubus. Nah, ini kita buka. Nah, kita ilustrasikan suatu kardus gitu ya, kita buka. Iya. Nah, itulah yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Nah, sekarang jaring-jaring kubus itu kita bawa ke sini. Nah, ini jadi kalau ini nanti kita tutupkan kembali itu akan membentuk suatu kubus. Kemudian jaring-jaring balok, seperti apa jaring-jaring balok? Kita buka, ya, hampir sama dengan jaring-jaring kubus. Oke, ya, ini jaring-jaring balok yang terjadi. Kalian bisa lakukan membuka yang lainnya. Nah, misalkan jaring-jaring prisma atau kubus itu nanti dibuat jaring-jaring sebanyak apa kan, itu nanti bisa dicoba sendiri. Jaring-jaring prisma seperti ini, saya ambil contoh ini. Nah, dibuka, iya, dilekatkan, iya, jadi seperti ini. Ini jaring-jaring prisma segitiga. Nanti jaring-jaring yang lain bisa kalian cari atau tentukan sendiri. Kalau kubus ini biasanya kalau di ujian-ujian itu biasanya itu sering kali itu adalah jaring-jaring kubus yang sering keluar. Ini salah satunya, ya, model yang lainnya. Nah, ini model yang lainnya. Apakah bisa seperti ini? Nah, ini baru bisa. Nah, ini yang lain. Nah, ini jaring-jaring kubus kalau misalkan dilipatkan lagi itu akan terbentuk satu kubus.
Oke, ini beberapa jaring-jaring kubus yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa mencoba di rumah ya, atau mencoba sendiri. Baik, saya rasa untuk pertemuan pertama terkait dengan bangun ruang sisi datar cukup perkenalan dulu saja. Jadi unsur-unsur bangun ruang tadi kita sudah kenalkan, pengertiannya sudah kita kenalkan. Nah, secara detail per bangun ruang tunggu video berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.